Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ren Adiaksa akan menjelaskan tentang tugas kewirausahaan. Yang pertama adalah deskripsi usaha, yaitu profil. Nama Raihan Adiaksa, alamat Panorama Blok A8 nomor 8C, kontak person 0833222211, email renadiaksa123@gmail.com. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Saya menggunakan media sosial adalah alat pemasaran paling ampuh. Hampir semua orang dari berbagai latar belakang berbeda sangat aktif menggunakannya. Lalu, saya akan menawarkan produk gratis untuk customer yang belum pernah membeli produk tersebut dan melakukannya secara door to door kepada calon konsumen. Lalu, menjalin komunikasi hubungan baik kepada konsumen, saya memberi penghargaan kepada konsumen yang loyal. Yang kedua, melalui mulut ke mulut. Tim pemasaran akan berkomunikasi kepada konsumen setelah konsumen merasa puas, akan memberitahu konsumen yang lainnya yang berpotensi membeli produk tersebut. Yang ketiga adalah memilih tempat strategis, memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Kriteria pemilihan tempat strategis ini harus menyesuaikan dengan target sasaran serta kemudahan untuk menjangkaunya. Misalnya di kampus, di sekolahan yang ramai, ataupun di pasar, yang membuat kemungkinan produk cepat laku dan terlihat. Yang ketiga adalah analisis pesaing usaha. Keberhasilan bisnis salah satunya ditentukan oleh kemampuan memahami pesaing dalam memutuskan di mana akan bersaing dan bagaimana posisi di antara pesaing. Analisis persaingan merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi sebuah usaha, ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis. Analisis persaingan bersifat dinamis. Pesaing dideskripsikan dan dianalisis, pesaing dievaluasi, serta kemudian ditindak pesaing pun diprediksi secara tepat. Contohnya adalah tahu crispy tahu bahwa tempe crispy adalah pesaingnya. Lalu tingkat persaingannya ialah persaingan merek. Jadi apabila suatu usaha para pesaingnya adalah usaha lain yang menawarkan produk dan jasa yang serupa pada pelanggan yang sama dengan harga yang sama. Misalnya tahu crispy dan tempe crispy. Dan persaingan industri terjadi apabila suatu perusahaan ataupun usaha menganggap para pesaingnya adalah semua usaha yang produk atau kelas produk yang sama. Misalnya teh botol sosro, industrinya tidak hanya industri teh dalam botol, tapi semua industri minuman. Karena itu, seperti tahu crispy yang pesaingnya juga banyak adalah juga tempe crispy dan lain-lain. Dan persaingan bentuk terjadi apabila suatu perusahaan ataupun usaha yang menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan ataupun usaha yang memproduksi produk yang memberikan jasa yang sama. Misalnya persaingan antara tahu crispy ini dan dengan tempe crispy ataupun dengan ayam crispy yang lain dan lain-lain. Persaingan generik terjadi apabila suatu perusahaan ataupun usaha menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan uang konsumen yang sama. Keempat adalah desain dan pengembangan. Usaha jangka panjang setelah berhasil mendapat pelanggan akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha ini. Lalu saya akan membangun toko ataupun kafe-kafe untuk menjual tahu crispy, dan dengan mudah untuk mendapatkan bahan baku agar usaha ini tidak mengalami kendala apapun dalam penyediaan bahan baku. Yang kelima adalah rencana operasional dan pembiayaan. Yang dibuat menjelaskan bagaimana usaha tahu crispy ini yang berjalan dan berkelanjutan ini adalah dengan kebutuhan logistiknya adalah seperti tahunya dan harga-harganya. Misalnya tugas-tugasnya ialah memasak tahu crispy dan menjualkannya ke dalam pasaran. Kebutuhan anggarannya adalah seperti pengeluaran pada Januari, rencana produksinya ada sekitar 500 perak, dan Februari 300, Maret bisa sampai 700 perak. Seperti itu harganya dalam satu tahu crispy. Yang terakhir adalah perhitungan pembiayaan. Biaya investasi adalah gerobak usaha tahu crispy harga 2 juta, tungku 100.000, kompor gas 300.000, penggorengan besar 150.000, tabung gas LPG 300.000, perlengkapan wadah, pisau piring dan sebagainya, dan biaya yang lain-lain seharga 250.000.
Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menggunakan masker dan selalu jaga jarak dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun.